Ini enggak sampai. Ini pakai dengan itu bapak tuh sana. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loyo Bu ya, kayaknya melawan puasa tadi siang. Oh, kekenyangan Bu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita, baik itu nikmat iman, Islam maupun nikmat ihsan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayunan dan langkah kaki kita mulai dari rumah menuju mushola yang kita cintai ini dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat berpantaikan salam, berbuahkan cinta, bermunculkan rindu, tetaplah tercurah buah ruh junjungan alam, intan berliannya kota Makkah, buah jantungnya Siti Aminah, satu-satunya manusia yang mendapatkan titel Habibullah, yakni Habibana Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu amalan yang mudah diucapkan oleh lisan kita. Ada satu amalan yang mudah diucapkan oleh mulut kita. Ketika ibu memasak, ibu bisa mengamalkannya. Ketika bapak berkendara, bisa diamalkan. Ketika di tempat tidur pun bisa diamalkan. Yang mana amalan tersebut Allah balas 30 kali lipat. 10 yang pertama itu Allah hapuskan silap salah kita. 10 yang kedua Allah catatkan kebaikan pada diri kita. 10 yang ketiga Allah angkat derajat kita, yakni dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bukan hanya mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, tetapi kita juga diakui sebagai umat beliau, sehingga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru menetapkan judul santapan rohani Ramadan kita dengan judul keberkahan dalam makan sahur. Keberkahan dalam makan sahur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa.
Mengapa bulan tersebut istimewa? Karena di bulan suci Ramadan amal ibadah umat Nabi Muhammad itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa bulan suci Ramadan istimewa? Karena di bulan suci Ramadan berguguran dosa-dosa kita karena amal yang kita kerjakan. Mengapa bulan suci Ramadan begitu mulia? Karena ketika masuk bulan suci Ramadan meningkat keimanan kita, Bapak Ibu. Salah satu amal yang istimewa di bulan suci Ramadan, salah satunya yakni ketika kita melaksanakan makan sahur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum melaksanakan makan sahur bukanlah wajib. Hukumnya adalah sunnah, Bapak Ibu. Hukumnya adalah sunnah. Jadi ketika orang tidak melaksanakan sahur, ketika ia berpuasa tidak melaksanakan sahur, maka puasanya tetap sah. Puasanya tetap berlanjut, Bapak Ibu. Tapi kesempurnaan ibadah Ramadannya yang berkurang. Karena salah satu amalan di bulan suci Ramadan yang paling istimewa, salah satunya adalah bersahur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Makan sahur hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Jadi kalau orang tidak melaksanakan sahur, maka dia boleh-boleh saja melaksanakan ibadah puasa. Boleh-boleh saja melaksanakan ibadah puasa. Puasanya tidak batal, puasanya tidak tetap sah. Tetapi tidak afdal, tetapi merasa rugi karena di bulan suci Ramadan ia tidak mendapatkan keberkahan pahala puasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Lalu apa kemuliaannya? Lalu apa fadilahnya? Lalu apa keutamaan melaksanakan ibadah sahur tadi? Kemuliaan fadilah melaksanakan ibadah sahur, yang pertama mendapatkan pahala karena kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad, maka kita mengikuti sunnahnya. Ketika kita mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad, kita mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasuluhu faqad faza fawzan azima. Ketika Allah perintahkan kita berpuasa, kita laksanakan puasa. Ketika Nabi Muhammad mencontohkan bersahur, maka kita laksanakan bersahur. Maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang beruntung, Bapak Ibu. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Melaksanakan sahur mendapatkan pahala karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemuliaan sahur, fadilah sahur, keutamaan sahur. Yang kedua sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadis Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Sahurlah kalian, karena ketika kalian melaksanakan sahur, terdapat berkah pada sahur tersebut. Apa itu barakah, Bapak Ibu? Ma huwa barakah? Apa itu barakah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan pada diri kita. Yang pertamanya kita niatkan sahur itu untuk menambah tenaga. Yang awal muasalnya kita niatkan sahur itu agar kita kuat siang hari melaksanakan ibadah. Karena berkah ziyadatul khair, menambah kebaikan pada diri kita, maka sahur bukan hanya untuk menjadikan tenaga untuk siang hari, tetapi sahur juga bernilai sebagai amal ibadah bagi kita. Sahur juga bernilai sebagai nilai spiritual yang kita tanamkan kepada diri kita untuk bangun lebih cepat, untuk bangun lebih awal, untuk melaksanakan amal-amalan lainnya di waktu subuh tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang ketiga adalah pembeda antara puasa kita dengan puasa orang Nasrani dan Yahudi.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama tahu Bapak Ibu, puasa bukan hanya amalan orang muslim. Puasa bukan hanya amalan orang Islam, tetapi puasa juga amalan mereka yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga amalan orang Nasrani dan Yahudi. Tetapi di mana pembedanya? Apa pembeda Nasrani dan Yahudi dan orang Islam ketika berpuasa? Maka pembedanya terletak pada amalan sahur. Mereka berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja, tanpa mengamalkan amalan yang bernama sahur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau memang betul diteliti, ternyata berpuasa dengan melaksanakan ibadah sahur itu Bapak Ibu termasuk obat bagi tubuh kita. Orang yang berpuasa didahului dengan bersahur, maka puasanya menjadi obat bagi dirinya. Karena keberkahan dari sahur tadi Bapak Ibu, maka berbahagialah dan banggalah menjadi umat Islam yang ajarannya tertuntun oleh Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, pada waktu sahur perbanyaklah beristighfar. Karena pada waktu sahur menjelang azan subuh berkumandang adalah waktu di mana salah satu waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Jangan Bapak Ibu ketika selesai makan sahur ada waktu 20 menit, 30 menit kita gunakan untuk tidur, maka kita menjadi orang yang merugi. Gunakan waktu tersebut untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu hadisnya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketika sepertiga malam rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun ke muka bumi, maka rahmat Allah akan melihat siapa hambanya yang meminta kepadanya. Ketika hambanya meminta kepadanya, maka akan dikabulkan doanya. Ketika hambanya bertobat kepadanya, maka Allah akan terima taubat hamba tersebut. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan waktu sahur sebaik-baiknya untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam waktu sahur adalah waktu doa mustajab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan yang amat sangat mulia Bapak Ibu. Ramadan adalah bulan yang amat sangat berkah, yang dimana setiap amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan pahala kita. Saya setiap ceramah selalu mengatakan Bapak Ibu, Ramadan itu bukan tentang siapa yang datang duluan. Ramadan itu bukan tentang siapa yang salatnya paling banyak. Ramadan bukan tentang siapa yang baca Al-Qur'annya paling banyak. Tetapi Ramadan tentang siapa yang mampu bertahan sampai akhir. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi fenomena yang biasa di negeri kita nih Pak Bu. Semakin ujung Ramadan, semakin meningkat jamaah kita Pak Bu. 10 yang pertama itu 3 saf penuh Bapak Ibu. 10 yang kedua meningkat tinggal 2 saf. 10 yang ketiga meningkat tinggal 1 saf lagi Bapak Ibu. Kenapa? Orang lebih tergiur dengan diskon Ramayana dan Matahari daripada diskon Allah SWT. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang berada di dalam musholla ini, Allah tetapkan keimanan kita, Allah istiqomahkan kita untuk senantiasa mengisi malam-malam Ramadan sampai habis Ramadan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, sahur itu hukumnya sunnah.
Kalau tidak melaksanakan sahur tidak apa-apa, maka puasanya tetap sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala dan keberkahan pada waktu melaksanakan sahur. Di dalam sahur kita mendapatkan keberkahan. Satu, karena kita mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, karena di dalam sahur itu ada keberkahan yang Allah tanamkan Bapak Ibu. Ketika ayah ibu anak dalam sahur melaksanakan sahur makan bersama, maka akan Allah titipkan keberkahan pada keluarga tersebut. Yang ketiga, sahur adalah pembeda puasa kita dengan puasanya orang Yahudi dan Nasrani. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Ilal liqa'i ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.